Next slide, Stephen, silakan. Ada dua cara untuk manusia berubah. Kenapa saya sebutkan dua cara? Kalau Anda lihat di slide berikutnya adalah gambar satu orang yang melihat kepada persimpangan. Di bagian kiri, orang itu dapat berubah melalui kesadaran diri atau yang saya sebut, well, people change by will. Caranya di mana? Harus ada personal transformations. Artinya, personal transformations itu hanya bisa terjadi kalau orang tersebut tidak berhenti belajar. Saya taruh hashtag-nya di kiri bawah, never stop learning. Bapak Ibu, dalam hidup adalah pembelajaran untuk lebih baik. Setahu saya yang namanya keadaan lebih baik berarti levelnya berbeda dari level sekarang. Artinya yang kita harapkan dalam kehidupan kita adalah kita naik level setiap saat. Dan naik level itu tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada ujiannya, Bapak Ibu. Hari ini kita punya ujian bersama-sama yang namanya pandemic atau global pandemic because of COVID-19. Itu ujian bersama itu. Tapi percayalah lewat ujian yang sementara, setahu saya ujian tuh nggak selama-lamanya, ujian tuh sementara kok. Kita bisa berjuang di dalamnya, dan kita bisa naik kelas ke level berikutnya. Saya kasih statement ini ya, jangan pernah takut ujian. Takutlah kalau Anda tidak belajar. Jadi, caranya supaya kita bisa berubah by will, ada 3 poin. Yang pertama adalah kita harus mengerti tentang character management. Nah, ranah ini sudah dijelaskan oleh Pak Yakub Esra, baik dalam workshop bersama dengan Xavier Marks maupun acara online kemarin. Jadi saya tidak mengambil banyak di area ini, tapi hanya mengingatkan bahwa setiap kita itu punya foto karakter masing-masing, punya warna masing-masing. Saya itu orang yang ungu merah, ya. Jadi saya compliance dominance gitu. Saya kerjanya cepat, kesulitannya adalah nggak mudah membuat tim itu nyaman. Tapi keuntungannya adalah saya mau bergerak lebih cepat, mau running extra mile. Tapi semuanya itu harus kita pahami. Nggak bisa cuma sekedar tahu satu hal atau dua hal saja. Anda harus ikut assessment-nya. Nah, di poin yang kedua adalah competence and capacity. Ini yang harus terus ditingkatkan. Saya sangat bersyukur Pak Menteri, Pak Nadiem sudah menayangkan video bahwa yang namanya 4 hal ini, English, coding, psychology, dan statistik merupakan hal fundamental yang harusnya mandatory di dalam sekolah kita. Bapak Ibu, dengan kehidupan yang berubah dari offline kepada online, otomatis kita itu menggunakan bahasa konten dunia. Bahasa konten dunia ya mau nggak mau harus bisa belajar bahasa Inggris. Karena kalau Anda mau mencari data, mau browsing knowledge gitu ya, lebih mudah bagi Anda melakukan dengan keywords berbahasa Inggris. Yang kedua adalah coding. Kalau kita membangun rumah dengan semen, dengan bata, dengan besi baja, tapi membangun bisnis online adalah membangun skyscraper. Kalau membangun skyscraper, batu batanya adalah coding. Bagi kita yang mungkin sudah masuk dalam generation baby boomers ke atas, aduh kayaknya ribet banget sih belajar ini, ayo dong kerjasama, kolaborasi dengan anak-anak muda untuk kita sama-sama bisa lagi belajar tentang coding. Yang ketiga adalah psikologi. Bapak Ibu, masih ingat tadi di Industri 4.0 adalah speed dan juga customization. Bicara tentang kecepatan, informasi yang kita sampaikan kepada nasabah, klien, atau customer kita, itu tidak lagi bisa dalam bentuk buku tebal 50 halaman dan minta mereka baca. Nggak mungkin, Anda akan ketinggalan jauh. Cara termudah adalah Anda menyampaikannya dengan infografik. Karena picture speaks 1,000 words. Infografik itu mengandung unsur desain yang ada ilmu psikologinya di dalamnya. Dan yang terakhir adalah statistik. Kalau kita bicara dunia online, kita bicara data. Kalau kita bicara data, data itu unsurnya cuma hanya angka atau numbers. Cara membacanya, Anda harus memiliki kapasitas statistik. Dan di bagian yang ketiga adalah generation gap, terutama di mindset. Ini seru nih. Waktu lalu saya sempat jelaskan. Jadi gap dalam generasi di Indonesia itu lengkap ya Bapak Ibu, dan di dunia juga masih lengkap. Saya kurang tahu kalau di beberapa negara tertentu yang mungkin sudah aging ya,
Tapi kalau di Indonesia itu ada generasi tradisionalis, di bawahnya ada generasi builder, di bawahnya lagi ada generasi baby boomer, ada lagi generation X, saya masuk di generation X, ada lagi generation Y, ada lagi di bawah generation Y, generation Z, bahkan sekarang sudah generation I, gitu ya. Bayangkan bahwa setiap layer generasi ini harus berinteraksi dan memiliki mindset yang berbeda. Contoh, generation tradisionalis ya, zaman dulu tuh kan semuanya adalah bercocok tanam ya. Makanya kalau kita minta nasihat sama bapak, ibu, opa, oma, para sepuh, kita minta nasihat, umumnya mereka ngasih taunya begini nih kalimatnya. Udahlah, yang sabar aja, tunggu waktunya. Karena paradigma petani, tabur tuai adalah tunggu musim. Anda nggak bisa menuai di waktu yang sama dengan Anda menabur. Makanya nasihatnya selalu sabar nak, gitu kan ya. Sedangkan anak-anak generation I disuruh sabar, bingung mereka. Ya. Lalu kemudian di era yang sudah masuk industrialisasi, orang bekerja dengan factory setting adalah bekerja melihat bagiannya sendiri yang tidak ada urusannya dengan bagian orang lain. Kan gitu ya kalau di pabrik ya. Contoh, pabrik air minum kemasan deh. Bagian yang botolin airnya satu, bagian yang labelin satu, bagian packaging satu, bagian pengiriman satu. Makanya working in silos, Bapak Ibu. Jadi kerjanya sepenggal-sepenggal sesuai scope of work atau job description. Kalau bukan job description-nya, dia nggak salah untuk tidak mengerjakannya. Makanya kalau Anda bertanya sama orang yang ada di generasi ini, dia tidak memberikan nasihat yang sabar. Enggak. Nasihatnya akan begini. Kamu tuh urusin urusan diri kamu sendiri aja lah ya, ngapain sih ngurusin orang lain? Gitu. Jadi mindset itu akan membentuk perkataan kita, pemikiran kita, dan juga tindakan kita. Bayangkan kita harus bekerja sama dengan beragam generation gap tersebut. Nah itu adalah by will. Jadi gini saran saya, Anda dan saya harus berubah by will. Tapi resikonya kita nggak boleh berhenti belajar. Atau kita nggak mau berubah nih sama sekali, karena kita malas belajar. Di saat orang-orang kerja dari rumah, Anda rebahan. Di saat orang-orang belajar dari rumah, rebahan lagi. Di saat orang ibadah dari rumah, ibadah online, lihat ibadah online serasa nonton bioskop, pakai cemilan, kan gitu. Jadi akhirnya kita harus masuk dalam yang kanan. Yang kanan itu adalah by force, Bapak Ibu. Anda harus berubah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia itu sementara. Berubahlah either by will atau by force. Nah, by force itu kan nggak nyaman karena dia melalui paksaan. Paksaan itu ada ancaman atau threat, ada juga ketakutan atau fear. Kita mau sama-sama luruskan dulu persepsi ini ya. Kalau kita takut, itu manusiawi. Ulang ya, kalau kita takut, itu manusiawi. Banyak orang jadinya denial, bilang bahwa enggak kok kita harus berani, kita harus kuat. No, Anda harus ngaku dulu bahwa Anda takut, maka kemudian Anda berserah kepada Tuhan, minta kekuatan atas apa yang terjadi. Nah, ketakutan manusia itu fundamental ada 3, Bapak Ibu. Pertama, fear of rejection. Semua manusia itu takut ditolak. Makanya manusia kalau takut ditolak, dia nggak jadi dirinya sendiri. Dia jadi orang lain supaya diterima oleh semua orang. Itu adalah kesalahan fatal bagi saya. Karena artinya pada saat dia tidak jadi diri sendiri, sudah dimiliki oleh orang lain. Ketahuilah bahwa original worth more than copy. Barang original itu harganya lebih mahal daripada barang kopian atau KW. Ya. Yang kedua adalah fear of failure, takut gagal. Semua manusia tuh benci sama kata gagal, ya. Padahal ada satu istilah mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi bagi saya sih, saya nggak mau menyatakan bahwa hidup saya gagal loh, karena gagal tuh final stage. Dan selama kita hidup, bukan final stage, tapi kita masih berjuang. Jadi saya tidak mau menggunakan kata gagal, tapi menggunakan pilihan ini. Kadang-kadang saya menang, kadang-kadang saya masih harus belajar untuk menang. Sometimes you win, sometimes you need to learn. Banyak orang berkata, sometimes you win, sometimes you lose. No, sometimes you win, sometimes you need to learn to win. Nah, kalau orang takut gagal,
akhirnya yang dilakukan adalah menggunakan segala cara. Apa sih yang kena dalam kehidupan manusia jika manusia mengalami fear of failure? Integritas mereka yang kena, karena menghalalkan segala cara. Nah, fear yang ketiga itu sangat fundamental, yaitu fear of death, takut mati. Semua orang mau masuk surga, tapi semua orang nggak berani untuk mati dulu. Nggak bisa masuk surga, Bapak Ibu, kalau Anda belum mati dulu, kan gitu ya. Nah, makanya saya kasih hashtag-nya bukan never stop learning di sana, tapi faith over fear. Artinya yang mengatasi rasa takut ini harusnya adalah iman. Stephen, boleh slide berikutnya. Makanya di dalam masa pandemik ini, masa outbreak ini, yang harus kita bangun adalah dua sistem. Di slide saya yang ke-11, Stephen silakan. Sistem yang pertama adalah sistem imun. Bapak Ibu, dengan COVID-19 ini, apapun sudah kita lakukan. Menggunakan masker, cuci tangan dengan sering, jaga kesehatan, minum vitamin ya. Jadi sistem imun yang terus meningkat akan menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari kesakitan. Itu sudah pasti sistem yang pertama. Sistem Mohon yang maaf Pak kedua yang Steven, kita harus bangun. sorry Bu, saya jeda sedikit. Slide-nya nggak keluar nih Pak Steven. Oh, Pak oke, Steven di bisa saya keluar dibantu? sih. Di tempat saya kok nggak keluar ya? Baik, di tempat Bapak Ibu kalau keluar boleh tunjukkan reaction jempol. Ya, aku Keluar keluar ya? sih. Oke. Nggak tahu kenapa. Oke, Oke, good. thank you. Silakan Bu. Terima Mohon maaf ya. kasih Pak Daniel. Baik, saya ulang ya. Jadi dalam sistem yang dibangun di masa pandemik ini, Bapak Ibu siapa bilang kita nggak ada kerjaan karena di rumah aja? Ini banyak sekali yang harus kita bangun. Kalau kita ketinggalan kemarin, ayo lakukan sekarang, mumpung masih di rumah aja. Ya. Dua sistem imun kita bangun, tadi sudah saya jelaskan, akan menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari kesakitan. Yang kedua adalah sistem iman. Kalau Anda perhatikan imun dan iman itu bedanya cuma satu huruf. Ya. Kalau iman kita meningkat, menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari ketakutan. Nah, kenapa sih ketakutan tuh harus disembuhin? Makanya ngaku dulu tadi ya, oke, saya punya 3 kind of fear, dan saya mau disembuhkan dari ketakutan itu. Karena kalau ketakutannya tidak sembuh, yang bahaya adalah di masa karantina ini, bagi saya sekarang minggu ke-7, jadi saya masuk ke minggu ke-7, Jakarta itu ada perpanjangan PSBB. Ya. Ini udah minggu ke-7 ini di rumah aja ya, di karantina ya. Dan masa-masa ini tentu kita mau terupdate gitu ya. Terupdate dengan berita. Kalau kita terupdate dengan berita terus-menerus dan berita COVID itu menjadi dominan dari apa yang kita baca dan dari apa yang kita dengar, maka otomatis amigdala adalah pusat kontrol di otak kita yang menimbulkan rasa kecemasan atau emosi ya dan lain-lain. Saya mau minta tolong Stephen dibukakan saja untuk slide 12 supaya teman-teman bisa melihat sebesar apa sih amigdala itu di dalam otak kita. Ya. Di dalam slide yang ke-12, kalau Anda melihat, saya kasih buletan berwarna merah. Amigdala adalah pusat jaringan syaraf otak manusia dengan dua fungsi. Dia pengendali persepsi emosi, marah, takut, sedih, senang, dan lain-lain. Ya. Dan yang kedua, dia itu tukang nyimpen memori. Jadi kenangan peristiwa itu dia simpen, dan emosi itu dia simpen, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengenali kejadian serupa lagi di masa mendatang. Contoh ya, di area rumah Anda, kompleks rumah Anda, tiba-tiba 3 rumah dari rumah Anda melihat 20 orang berpakaian APD lengkap, dengan masker, dan ambulans. Saya posisi Anda sangat amat siaga. Next time Anda melihat orang berpakaian APD lengkap lagi, Anda langsung connect dengan amigdala Anda, menyimpan kenangan peristiwa, dan langsung menyimpulkan. Bayangkan kalau Anda dengarkan berita COVID terus-menerus, tidak ada jeda sama sekali, tidak ada selingan sama sekali. Amigdala Anda itu posisinya siaga terus-menerus. Lelahnya luar biasa. Bapak Ibu, kita harus sama-sama admit atau mengakui. Tidak ada satu negara pun yang siap dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau siap, setiap negara sudah melakukan prevention besar-besaran. Dan yang kedua adalah tidak ada satu negara pun dan manusia hebat di dunia ini yang dapat berkata tanggal berapa, jam berapa COVID-19 akan berhenti. Pandemik ini akan berhenti.
Jadi kita itu hidup dalam ketidakpastian. Bagi kita, para leaders, pebisnis, pengusaha, profesional, kita itu sudah terdidik untuk hidup dengan milestone, Bapak Ibu. Kita tuh sudah terbiasa hidup dengan target dan deadline. Untuk COVID-19, jadi nggak ada deadline-nya, Bapak Ibu. Semua pekerjaan yang sudah diharapkan dan disusun sejak akhir tahun lalu, semuanya harus mengalami yang namanya penyesuaian. Nah, oleh sebab itu, yang disesuaikan adalah respon kita terhadap kejadian tersebut. Nah, amigdala yang terus-menerus di dalam posisi siaga, next slide, silahkan diklik, Stephen. Posisi yang siaga ini, Bapak Ibu, kalau Anda lihat ya, saya mengambil dulu istilah pandemik atau outbreak dalam definisi dari Merriam-Webster. Supaya Anda tahu nih, nggak cuma bilang pandemik, nggak cuma bilang outbreak atau wabah. Pandemik atau outbreak itu ada satu keywords-nya di sana. Ada keywords-nya di sana. A sudden rise, mendadak, mendadak timbul, mendadak terkuak, yang namanya sudden rise. Nah, waktu bicara tentang sudden rise, ini ada coretan bisa dihapus ya? Oke. A sudden rise. Waktu bicara a sudden rise, itu saya bacakan aja ya. A sudden rise of a disease over a wide geographic area and affect an exceptionally high proportion of the population. Jadi yang namanya pandemik yang sudah di-announce oleh WHO adalah dia kenanya mendadak, itu satu. Yang kedua, nyebarnya luar biasa geographically dan jumlah yang terinfeksi banyak. Ada kata sudden rise. Makanya siaganya kita terus-menerus. Saya tuliskan di sana, nggak ada seorang atau negara pun yang siap di awal dan yang tahu kapan itu berakhir. Nah, kalau posisi amigdala kita ya, siap-siap terus gitu, siaga terus gitu ya, lama-lama kita akan mudah stress out, Bapak Ibu. Dan kalau kita stress out, next slide, silakan Stephen, kita akan terserang ini. Anda tahu panic attack. Amigdala yang overuse, dalam ketakutan, ini lebih susah ini. Kalau Anda sakit, dikasih obat, sembuh secara fisik. Tapi kalau di mental kita, itu terus-menerus siaga tuh kita, bahasa Jermannya engap gitu ya. Kenalah panic attack. Dan waktu kita terkena panic attack, Bapak Ibu harus tahu, panic attack adalah sebuah situasi di mana simptomnya itu mirip dengan COVID-19. Next slide, silakan diklik. Ada tanda-tanda dari panic attack. Yang pertama ya, Anda mendadak pilek batuk. Tadinya nggak pilek batuk, kiri atas. Kiri yang bagian tengah, ini dada berdebar-debar. Tadinya biasa aja, karena takut sih ngedengerin berita COVID terus-menerus. Lalu kemudian di kiri bawah, Anda mulai sesak. Lihat ya, 3 ini aja sudah merupakan simptom kemiripan dengan orang yang terserang COVID-19. Di sebelah kanan atas, lalu mulai terjadi dizziness, ada vertigo lah, pusing keliling, lalu kemudian mulai berasa kebas, numbness. Ini kok tangan mulai nggak berasa ya, pipi kok mulai nggak berasa ya, kok rasanya setengah dari tubuh saya nggak berasa ya. Lalu kemudian di kanan atas mulai ada getaran, bergetar. Ya. Lalu kemudian Anda berkeringat yang berlebihan atau disebut juga hot flash. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan Anda, ini kan tidak menambah baik situasi sebetulnya. Jadi akan make it worse. Oleh sebab itu, di slide selanjutnya, silakan Stephen diklik, pilihan ada di tangan kita. Kalau udah begini nih, Bapak Ibu, Anda mau berserah atau Anda mau menyerah, pilihannya terserah Anda. Nah, saya percaya hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan, dengar dengan baik, dibuat dalam keputusan. Next slide, silakan Stephen. Saya membuat quote supaya memudahkan kita untuk belajarnya cepat sih, Bapak Ibu ya, dan nanti slide-nya akan diberikan dalam bentuk PDF. Kalau kita berserah, yang bahasa Inggrisnya surrender, itu artinya tidak ada unsur paksaan dari kerelaan hati kita mau berserah kepada otoritas yang lebih tinggi. Bapak Ibu harus tahu bahwa berserah itu punya body gesture. Begini, ya saya ya, tangannya terangkat, tangannya terlungkup ke atas, ini namanya orang berserah. Itu body gesture-nya. Yang kedua, give up atau menyerah adalah orang yang tidak punya daya juang sama sekali.
itu juga ada body gesture-nya. Sama-sama angkat tangan, tapi tangannya menghadap ke depan. Sama kayak orang nyerah deh, gitu ya. Keangkat, tapi tidak tertelungkup, angkatnya ke depan. Oke? Nah, Bapak Ibu tahu waktu kita berserah adalah sebuah keputusan. Ya, karena dilakukan dengan sadar, tanpa ada paksaan. Sedangkan menyerah adalah keputusasaan. Mirip ya? Ini kita lagi permainan kata nih sesinya ya, agak mirip-mirip semuanya ya. Kita baca ya, orang yang berserah itu punya keputusan adalah pernyataan sikap yang diambil sebagai kesimpulan. Makanya hidup adalah pilihan. Sedangkan keputusasaan adalah pernyataan sifat dari orang itu. Jadi bukan sikap tapi sifat yang diambil sebagai kebuntuan. Udah nggak tahu deh, pokoknya begitu aja gitu ya. Nah, untuk berserah dan menyerah supaya Anda bisa melihat dengan kontras bedanya. Next slide di 18, Stephen akan bukakan secara kontras, sebelah kiri berwarna hijau dan kanan Anda berwarna ungu. Saya mau kasih disclaimer dulu bahwa saya bersyukur atas infografik yang sudah dibuat dari link indonesia1.org oleh Sherlinda Octavia tanggal 6 bulan 9 2019. Super well done, menolong kita untuk mengerti tentang berserah dan menyerah tanpa harus banyak kata-kata dan tulisan. Yang hijau ya, berserah itu sifatnya aktif Bapak Ibu. Jadi nggak pernah tuh yang namanya berserah itu terserah, nggak. Yang berserah itu adalah kita tanpa ada paksaan mengambil keputusan, bukan keputusasaan. Lalu kemudian dengan percaya sifatnya aktif, dia berkata masalah ini pasti akan berlalu gitu ya. Sedangkan secara kontras di bagian yang ungu, menyerah tuh sifatnya pasif ya. Pasif dan cenderung menyalahkan keadaan lalu membanding-bandingkan dengan kehidupan yang sebelumnya. Bapak Ibu, saya mau kasih informasi bahwa di masa ini setelah melewati 6 minggu masa karantina sesuai anjuran pemerintah, we already have a new norm. Normal yang baru itu sekarang kita miliki. Ayo, dulu nih saya kalau training rapi dari atas ke bawah. Sekarang new normal buat saya, office attire pandemic adalah atasnya rapi, bawahnya pakai celana pendek Bapak Ibu ya. Jadi ada new norm. Yang dulu kita nggak biasa cuci tangan, gitu ya. Tapi sekarang kita cuci tangan. Ayo saya minta aktif Anda di dalam chat ya, supaya kita bisa lihat sama-sama ya. Sudahkah kita mengalami perubahan dalam hidup? Ya, saya mau tanya siapa yang kalau mau makan itu selalu cuci tangan terlebih dahulu, jadi minimal cuci tangan di luar mandi 3 kali, ya. Kalau ada langsung kasih tanda jempolnya. Good. Siapa yang sebelum makan tidak cuci tangan dulu karena nggak sempet udah keburu lapar alias jorok? Ayo ngaku. Ada juga rupanya ya, udah keburu lapar nggak sempet cuci tangan. Life changing. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu ya. Siapa yang saat ini di masa pandemik ini cuci tangan lebih dari 5 kali, mau makan, nggak makan, tetap cuci tangan, silahkan. It's a life changing, Bapak Ibu. Siapa yang hari-hari ini buka pintu sudah tidak pegang gagangnya, tidak pakai tangan, tapi pakai sikut? Ayo. Gampang kalau tulisannya dorong, kalau pintunya tulisannya tarik, gimana caranya? It's a life changing. Kemarin saya terpaksa harus keluar rumah sebentar untuk membeli kebutuhan di kulkas ya, yang harus saya isi ulang. Dan waktu saya pergi saya lupa loh pakai masker. Jadi sekarang di mobil ditaruh beberapa masker untuk cadangan. It's a life changing, it's a new norm ya. Nah, bagaimana langkahnya? Seru nih ya. Ada chatnya dari, wah seru banget chatnya ya. Nanti kita baca ya. Nah, ada yang pakai paha. Gimana caranya kalau tarik pakai paha ya? Well, anyway, nanti saya harus klarifikasi tuh maksudnya gimana ya. Oke, nah sekarang langkahnya gimana? Kemarin waktu kita meeting persiapan ada pertanyaan dari Ferry, gimana sih caranya supaya kita berserah tuh step-stepnya apa aja? Karena berserah kan adalah sebuah statement gitu ya. Nah berserah itu ada stepnya. Di slide berikutnya, langkah berserah itu ada 5 ya.